Obat, obrolan buat anak Tuhan. Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi dalam acara Obat, obrolan buat anak Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya kalau sebelumnya kita membahas banyak topik yang menarik dan lagi hangat-hangatnya, hari ini pun kita akan membahas sebuah topik yang dekat dengan kehidupan anak muda, yaitu tentang apa, Widya? Single. Oke. Single ya. Tentunya pasti ini menjadi suatu fenomena atau mungkin hal yang dekat dengan kehidupan anak muda ya. Iya, betul. Oke, tentang pasangan, tentang single atau kalau orang bilang jomblo ya. Iya, jomblowati. Jomblo Dan jomblo apa? Jomblo one. Oke. Nah, tentunya kita nggak sendirian hari ini karena kita sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya akan berbagi banyak hal tentang single gitu ya. Nah, dari pihak kita kedatangan dua narasumber, yaitu pihak wanita dan juga pihak pria ya. Iya. Untuk biar imbang, biar seimbang. Nah, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita. Yang pertama dari Kak Riyadi. Halo Kak Riyadi. Halo. Oke, dan yang kedua Kak Ellen ya. Oke. Wah, ini kenapa kok kayak malu-malu gitu? Senyum-senyum manis ya. Oke, karena mereka seperti mau diwawancara, diinterogasi. Oke, nah mungkin sebelum itu kita akan membahas kehidupan mereka ya secara pribadi, karena mungkin teman-teman belum ada yang mengenal mereka seperti apa. Nah, mungkin bisa langsung aja kita tanyakan kepada pertama Kak Riyadi nih ya. Kesibukannya apa sih Kak Riyadi hari-hari ini? Atau mungkin melayani di bidang apa? Atau apa yang bisa dibagikan buat teman-teman semua? Kalau dari aku sendiri, kesibukan ini sekarang memang masih lebih banyak ke pekerjaan gitu. Jadi kan kebetulan saya mengajar sebagai guru di sekolah swasta yang di Surabaya. Okay. Jadi hampir sebagian besar memang untuk mengisi, maksudnya memang untuk mengisi hari-hari biasa sehari-hari itu adalah dengan mengajar. Nah, terus kemudian kalau setelah mengajar, ya biasanya ya kebetulan juga ini sedang lanjut studi gitu. Jadi ada persiapan juga mengerjakan tugas akhirnya. Wah, luar biasa ya. Tidak henti-hentinya belajar ya. Ini kayaknya lagi studi semua ya. Itu di kehidupan. Itu kayaknya seumur hidup ya. Oke, sebagai seorang guru. Kalau dari Kak Ellen sendiri? Kalau saya sih kesibukannya kesehariannya untuk saat-saat ini ya banyak pelayanan sih di anak muda. Itu kalau saya mungkin karena saya banyak melayani di persekutuan doa kampus, jadi sekarang lebih banyak membimbing anak-anak, mungkin meng-KTB gitu ya, memuridkan mereka sih, lebih ke arah gitu kesibukannya. Dan juga beberapa pekerjaan pelayanan sih, gitu, ada beberapa pekerjaan pelayanan gitu ya dipercayakan. Dan ya sama sih, ada kuliah juga, jadi ya sama. Kuliahnya bareng ya? Beda ya, tapi beda ini ya, beda jurusan. Beda jurusan. Ya, sama kuliah juga ya, gitu lah. KTB itu apa? KTB ya, kalau kita kenal istilah itu namanya kelompok kecil ya, atau yang disebut dengan kalau kepanjangannya adalah kelompok tumbuh bersama. Jadi di persekutuan doa kan banyak sekali anaknya. Nah, itu dibagi-bagi di dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok pemuritan ya, semacam itu gitu. Dan jadi tiap kampus kan biasanya ada persekutuan doa. Nah, satu persekutuan doa ada beberapa kelompok kecil kayak gitu. Dan sekarang lebih banyak melayani di bagian itu. Oke. Ya. Kalau selama pandemi gini gimana? Udah karya di Kalau pandemi sih memang cukup berdampak ya. Jadi kan kalau biasanya kalau mengajar di sekolah, kita kan muridnya masuk. Karena sekarang murid-muridnya ada di rumah, gitu ya. Kita akhirnya harus ganti sistem pembelajaran. Akhirnya kita mengajar secara online. Jadi materinya dijelaskan dengan online ya, lewat aplikasi. Terus kemudian kita juga kasih tugas-tugasnya juga secara online. Itu sih yang paling besar lah pengaruhnya. Kesulitannya ini biasanya kan karena kalau kita di sekolah itu bisa melihat anak-anak, bisa tegur kalau mereka mungkin nggak konsentrasi gitu ya misalkan. Nah, tapi kalau mereka di rumah gitu ya biasanya agak sulit karena satu mungkin ada masalah jaringan yang kita tidak bisa kendalikan gitu ya. Termasuk juga
mungkin ketika mereka nggak mau hadir, nah kita sebagai guru juga, waduh, gimana caranya supaya mereka mau ikut di pembelajarannya. Oke. Kalau bilang nggak ada koneksi udah ngomong gimana lagi? Iya. Akhirnya ya udah nggak pelajaran. Apalagi koneksi sering up and down, sering jadi- down. Iya, kalau di KLM gimana? Pemuritan berarti online juga ya? Kalau saya sistemnya kebanyakan online, tapi ada beberapa yang juga ketemu sih. Mau berdua gitu ya? Ketemu dengan tentunya menjaga protokol yang ada ya, maksudnya jaga jarak, kemudian pakai masker dan sebagainya. Itu tantangannya sih ya mirip-mirip sih sebenarnya. Mungkin kalau dulu misalnya kita KTB langsung datang ke kampus ketemu anaknya, mau nggak mau lo ikut kan gitu. Tapi kalau misalnya udah kayak gini adalah maaf lagi bermasalah nih gitu, internetnya apa gitu. Jadi lebih banyak yang beralasan dan absen lah istilahnya untuk dimuridkan. Oke ya, jadi sebagai guru di pendidikan dan juga pemuritan anak-anak muda gitu ya. Nah tentunya bukan suatu kebetulan kalau mereka menjadi narasumber kita hari ini ya. Sangat spesial. Sangat spesial dan sangat tepat untuk membahas topik ini yaitu tentang single. Mungkin langsung aja nih ya Kak Widya. Mungkin kita lagi membahas tentang yang namanya single gitu ya. Menurut Kak Riyadi atau Kak Ellen, apa sih arti single? Karena ada orang yang bilang single itu beda sama jomblo. Emang beda? Emang beda ya single sama jomblo itu? Kalau dari Kak Riyadi. Selalu duluan ya. Ada tuh orang yang bilang saya ini enggak jomblo, saya ini single gitu. Kalau pendapat pribadi sih ya, jadi yang sering dipakai kalau secara umum yang aku dengar, biasanya kalau jomblo itu lebih kesannya negatif. Gitu. Jadi kalau lama nggak punya gitu misalnya, itu biasanya aku lebih baik disebut jomblo. Kalau misalkan lama nggak punya, jadi biasanya memang penempatannya cuma masalah penggunaan aja sih. Cuman kalau bagi saya sendiri artinya ya mirip lah, belum punya pasangan. Cuman yang lebih negatif itu kalau kita pakai istilah jomblo. Gitu. Oh gitu ya. Kesannya lebih negatif. Iya. Bahkan ada istilah ya. Apa itu? Kalau single itu pilihan, jomblo itu Nasib. nasib. Mungkin gara-gara itu ya. Mungkin, karena memang ya mungkin kalau istilah kalau kita mau telusuri mungkin banyak lah definisi dari jomblo itu seperti apa. Cuman mungkin yang sering dipakai karena ya mungkin lebih gaul gitu ya. Jadi kalau jomblo itu kayak kesannya, waduh ini parah banget ini orangnya. Kasian banget ya. Jadi identik dengan nasib itu tadi. Iya. Tapi kalau single kayak dia punya prinsip gitu Iya, ya. kelihatannya lebih elegan gitu. Elegan. Maka banyak yang datang tapi tetap memilih sendiri. Iya. Oh banyak ya? Itu nanti. Oke. Kalau dari kalian gimana? Setuju nggak? Iya sih, mirip-mirip. Sebenarnya sesungguhnya saya kurang ini sih, teman. Kalau single itu memang terlihat atau terdengar lebih elegan sih daripada jomblo. Soalnya kalau kita sering dengar meme-meme di Instagram itu kayak jomblo itu adalah orang yang paling ngenes sedunia gitu ya kan, karena nggak punya pasangan. Dan tadi aku sempat sih sebelum di sini sebelum kita ngobrol-ngobrol sempat searching juga, ternyata apa sih perbedaannya single dengan jomblo gitu kan. Sampai di searching ya, ternyata memang sih konotasinya lebih negatif kalau jomblo sih. Nah kalau single itu lebih single itu lebih ke arah orang itu saya sedang tidak mau dengan orang lain. Tapi kalau jomblo itu lebih ke arah aku pengen banget punya pasangan tapi kok nggak dapet. Nah itu Nggak ada yang datang ya. Nah kalau single tuh beda. Aku bisa sih sebenarnya punya, tapi aku memilih untuk tidak punya pasangan. Nah tapi kalau jomblo aku sebenarnya pengen banget tapi aku kok nggak punya. Nah itu ya, jadi konotasinya tuh lebih negatif daripada single gitu. Kadang biasanya orang kalau ya sorry kalau saya menghina gitu biasanya ngomongnya bukan single bukan, Iya. tapi jomblo nggak mau gitu. Iya, iya. Berarti baper loh. Iya, iya. Oke. Nah berarti kalian berdua ini masih single ya? Inilah alasan kita mau mereka. Iya, Iya, iya. masih lah. Dan singlenya ini ternyata belum pernah gitu ya berpasangan dari dulu gitu ya. Dari dulu. Dari sejak lahir. Dari sejak lahir. Iya benar ya. Kita kasih dulu nih. Benar nggak sih? Keadaan Mungkin kalau bicara komitmen sih belum. Jadi maksudnya kayak memang belum pernah ada. Aku mau berkomitmen dengan kamu itu enggak.
belum pernah. Tapi kalau cuman maksudnya aku suka gitu ada. Apa? ada. TTM. Oh, tapi Maksudnya nggak diutarakan. Oh, nggak diutarakan. Oh, ya pernah suka tapi nggak pernah sampai akhirnya Komitmen ya, yuk kita jadian. Kapan Kak ya di pertama kali jatuh cinta? Waduh. Enggak ada jawaban ya. Iya, pertama kali. Suka deh. Ya dulu sih waktu masih kecil kelas 5 SD lah. Cinta monyet berarti. Nah itu mungkin kalau waktu zamannya itu kan nggak ngerti ya istilahnya namanya itu kayak apa, cuman Iya, iya. oh ya dia lumayan gitu lah. Oh, gitu. Udah tetap Tertarikan. Kan. Oh, ternyata walaupun single sampai saat ini, waktu kecil pernah iya. juga ya. Iya dong. masih dong. Karena pasti pernah jatuh cinta. Oke, oke. Saya dulu juga pernah sih cinta monyet. Kelas Oh, 4 pernah? malah. Waduh. Lebih dini ya. Ini lomba. Cepet banget ya. Oke, mungkin Kak Ellen dulu deh. Mungkin kapan sih pertama kali jatuh cinta? Kan sama ya, belum pernah ya? Belum pernah. Kapan ya? Lupa. Kalau saya mungkin karena saya SD saya nggak seberapa mikir pasangan ya. Jadi mungkin mulai suka SMP kayaknya. SMP udah lihat teman-teman udah punya, oh itu suka ya. Nah baru tahu, oh ya gitu. Jadi mulai suka-suka mungkin SMP. SMP ya. SMP Wah. kelas 1. Kelas ya salah 1. SD nggak pernah kepikiran. Nggak pernah. Kenapa emang? Nggak tahu ya kenapa. Karena Pasti cuma mikirin ranking ya. Mainan gitu ya. Dulu sih ya mungkin karena saya di sekolah itu kan dulu aku kan sekolah di desa ya, jadi mungkin di desa tuh dan satu kelas tuh sama terus, jadi kayak udah temen aja, udah nggak bisa kayak ya suka terus lihat ini ini cowok ganteng itu nggak aku nggak gitu, nggak ke arah gitu masih kecil. Oh. Iya, masih kecil soalnya. Mungkin ini yang menarik. Kenapa ketika dulu suka nggak diutarakan Kak? Karena saya waktu itu saya kejar. Ada ceritanya. Kenapa? Oh ada ceritanya. Jadi memang kan memang agak lama pendamnya gitu kan. Terus Ya. keburu jadian dulu. Cinta bertepuk sebelah. Nah, enggak lah, aku nggak mengutarakan. Oh iya, Oh iya, Iya, iya. Oh, Cinta terpendam ya. Iya. Cinta yang mungkin udah ada sebelum. nggak sempat gitu ya. Iya, jadi ya dia duluan udah ditambah duluan gitu, terus dia mau ya. Wah, sudah. Terlalu banyak pertimbangan mungkin. Ya, mungkin waktu kecil nggak tahu ya. Oh gitu ya. Mungkin malu ya. Malu Iya, ya. malu-malu. Masih kecil. Kadang kita juga malu sih. Kamu nggak malu kan? Kamu dulu waktu Dikejar kecil terus ya. nggak pernah berani nembak langsung. Oh. Dulu waktu SD tuh ini pakai surat. Yang paling lebar surat. Saya suka kamu gitu. Dia balasnya pakai surat juga. Oh gitu ya. Kalian nggak gitu? Apa? Ya, dulu nggak gitu. Oh. Jadi SMP pun saya pakai telepon nggak berani langsung. Oh. Iya, memang ya sama mungkin habis sama masih takut-takut tapi ya itu saya mau kejar gitu ya. Oke. Dari kalian waktu SMP ketika suka itu Ya sebenarnya segini. karena mungkin cewek ya, Iya, cewek kan tuh nggak lebih mungkin menunggu ya. ya. Enggak sih, kalau saya sebenarnya gini, dulu saya suka waktu SMP ya, saya suka sebenarnya sama satu orang. Jadi saya sempat ngalami pengalaman di SMP itu kurang bagus sebenarnya. Saya ketika masuk SMP itu saya ngalami dibully. Jadi saya nggak punya temen gitu. Nah terus ternyata gitu kan ada satu orang ya, nah ini yang saya ceritakan nih, orang ini yang saya suka ini, dia tuh kayak mau gitu loh berteman dengan saya, terus kayak gimana dan sebagainya gitu. Dan ya namanya suka ya suka gitu karena dia mungkin baik gitu kan, dia mau terima saya gitu kan, tapi ya gitu dia tuh semacam idaman oleh para cewek-cewek yang lain Wah, gitu Ini ya. udah kayak drama Korea ya. Iya, Jadi dari dibully itu ada satu yang memperhatikan gitu. iya kayak Dan itu sinetron zaman banget. para wanita. Iya dia tuh disukai banyak wanita gitu dan nggak tahu kenapa saya tuh punya apa ya kecenderungan dari dulu tuh kalau misalnya saya deket sama orang atau suka sama orang, saya tuh nggak suka dengan status gitu. Oh. Saya lebih menyukai apa ya? Kita punya pengalaman bersama tapi nggak usah pakai status, itu memberatkan gitu. Kalau buat saya pribadi sih. Nah, ini cocok di topik kita Ya, kemarin kemarin ya harusnya ya. tentang hubungan sama status. Ternyata dulu pelakunya ya. Dia lebih suka, saya baru tahu ya. Iya iya. Iya. Oke. Jadi banyak faktor sebenarnya. Ya mungkin dulu pernah suka tapi nggak sampai mengutarakan. Tapi memang kalau wanita ya mau nggak mau menunggu ya. Toh, Iya dong. itu gimana Kak Widi? Kalau Kak Widi juga gitu.
Iya. Nggak Atau mungkin ngasih ya. kode-kode kan biasanya. Kasih kode kalau sudah dikasih kode. Oh. Ya kan kalau belum dikasih kode kan nggak mungkin kasih kode duluan gitu. Kalian di dulu sempat ngasih kode-kode. Enggak sih. Gimana wanitanya tahu ya? Ya, namanya juga masih Oh iya. Kecil. Oh, tapi setelah itu kan SMP, SMA juga pasti pernah dong suka. Bahkan sampai sekarang pun mungkin ada ya. sebenarnya kalau yang waktu masih SMP itu juga masih sama, sukanya sama dia. Wow, lama ya. Wah, tipe setia. Iya. Dan meskipun dia udah sama orang lain ya. Iya, jadi agak cemburu gitu. Udah setia pencemburu lagi. Ya Langsung keluar. Jadi memang ya selama SMP itu kan istilahnya kayak yang masih suka sama orang yang sama. Oke. Lama ya. SMP kelas berapa itu? Karena masih satu sekolah, jadi karena kita dari SD yang sama, terus pindah ke SMP juga SMP-nya sama, jadi ya masih ketemu sama dia ya, masih kadang istilahnya kayak intip-intip. Oh ya. Intipnya dalam hal positif ya. Oh iya. Melihat di kelas. Iya, iya. Oh kan di sana Perhatikan dari jauh. Iya. Lama ya. 5 tahun berarti. SMP-nya 3 tahun. Dari kelas 5. Oke, Dari oke. kelas 5. Dari Ya, kelas ya kelas 5-nya enggak awal-awal sih. Agak akhir. Oke ya. Jadi Luar biasa. ternyata Kak Radini tipe yang setia Dan mencemburu. dan pencemburu. Ada temannya. Baik-baik. Ada temannya. Kak Franky juga soalnya kayak gitu. Iya, sama ya. Jadi rata-rata dia seperti itu. Oke, nah itu kan dulu ya dari zaman SD, SMP gitu ya. Mungkin kita juga masih ya nggak terlalu mikirin lah ya soal pasangan. Tapi kalau bicara sekarang kan kita udah dewasa nih, meskipun ya kita ini sama-sama single semua nih ya di tempat ini. Tapi kalau dari Kak Riyadi atau Kak Ellen, kenapa sih sampai sekarang single? Apakah memang punya suatu mungkin setelah mungkin ngalamin Tuhan, punya pandangan yang lebih berbeda juga tentang berpasangan, atau punya prinsip-prinsip tertentu, atau memang lagi mendoakan kan bisa aja. Memang pinginnya atau mungkin pinginnya cari yang langsung menikah gitu kan bisa jadi ya. Karena ada orang-orang seperti Mau itu langsung juga. sekali gitu. Iya, jadi Mumpung kan nggak mau coba-coba, jadi mau yang benar-benar dapat dan langsung ke pernikahan. Itu bisa aja sih ada orang seperti itu. Dari Kak Riyadi dulu mungkin. dari Ini tadi berat ya? Karyadi ya. Berat ya pertanyaannya ya? Oke. Jadi mungkin memang bicaranya kenapa kok sampai sekarang mungkin masih single bicara tentang prinsip sendiri sih memang. Jadi kan kalau aku belajar ketika masuk kuliah gitu kan ya, itu aku punya pandangan memang kalau aku lihat teman-temanku yang lain itu rasanya memang ketika mereka menjalin hubungan tuh rasanya pokoknya suka langsung jadian. Cuman setelah aku masuk di perkuliahan terus kemudian ikut di organisasi kerohanian gitu ya yang ada di kampus, aku belajar banyak gitu. Beberapa hal berkaitan dengan bagaimana dari aku sendiri itu harus punya hal yang penting yang harus aku pegang, bicara tentang bagaimana aku bisa jadi orang yang lebih dewasa, terus nggak sekedar cuman suka sama orang terus bisa jadian gitu, terus nggak mikirin masa depan itu seperti apa. Bicara tentang hubungan itu bukan sekedar intinya cuman pacaran terus senang-senang terus habis itu nggak ada tujuan. Nah itu aku ditambahkan dengan ketika aku masuk di dalam kuliah. Jadi dari situ akhirnya ya sampai sekarang mungkin istilahnya ada prinsip yang aku pegang, salah satunya bicara tentang aku harus punya kehidupan yang bisa istilahnya mengayomi. Berarti Gitu. Kak Riyadi ini tipe yang mempersiapkan. Iya ya bisa dibilang sih. Dewasa dulu lah. Tapi bukan bilang aku juga mungkin kalau dibilang apakah terus berarti akan sedia langsung banyak gitu, enggak. Jadi memang ya yang aku bisa. Iya, standar ya menurut Kak Jadi Riyadi. bukan langsung yang harus sampai tingkatan yang sangat luar biasa, itu rasanya nggak nyampe. Siapa tahu kan soalnya Kak Riyadi ini terkenal perfeksionis, ya kan? Siapa tahu idealisnya juga gitu. Nanti kita tanya juga kriterianya siapa tahu. Iya. Nah, tapi kan memang ada orang-orang yang ini kan, mereka kayak nggak mau berpasangan dulu, ada yang mengejar karir dulu, ya nggak sih? Atau mungkin secara keuangan udah matang dulu atau punya cita-cita dulu. Itu kan dia juga. Kalau karir sih enggak sih. Jadi memang Enggak ya? untuk yang intinya aku lebih ke arah yang keuangan. Jadi
bagaimana masa depan tuh setidaknya nggak ambiar gitu, yang nggak ngerti harus apa selanjutnya apa, itu yang aku nggak mau seperti itu. Ya, karena memang laki-laki gitu. Bukan karena aku harus Kejar karir. punya jenjang ini baru mau nikah. Tapi sudah stabil lah ya, sudah stabil. Ini bagus nih ya. Single berkualitas. Malah Dipromosikan. Saya bantu promosikan di sini. single ya, bukan jingle. Oke. Kalau dari kalian gimana? Apa nih pertanyaannya, lupa Kenapa pertanyaannya. sampai sekarang masih single? Apakah punya prinsip tertentu? Ya mungkin karena aku belajar juga dari yang lalu ya, karena aku maksudnya belum pernah berkomitmen untuk berpasangan jadian gitu, belum pernah. Tapi untuk dekat sama orang pernah, dan pernah dekat lalu kemudian jatuh dalam hal yang mestinya nggak baik gitulah istilahnya, dan ketidakputusan ya gitu. Dan dari situ, dan aku juga berpikir pada waktu itu aku masih kekanak-kanakan banget lah. Aku berpikir pacaran itu harus karena untuk menemani aku kalau aku kesepian gitu, yang bisa memeluk aku kalau misalnya aku lagi gimana. Cewek kan bapernya gitu ya, yang bisa kasih perhatian, yang bisa seperti ini. Nah tapi semakin aku kenal di dalam Tuhan gitu ya, ternyata kalau kita punya pasangan itu adalah persiapan kita menuju pernikahan gitu kan. Nah jadi bukan sekedar karena aku suka, kamu suka, aku pengen ditemenin, kamu mau temenin, aku butuh dianterin, kamu mau nganterin aku, emang Gojek gitu ya, emangnya ojek, ya ojek pribadi gitu kan. Nah jadi aku punya prinsip, aku nggak mau kalau misalnya aku jatuh dalam ketidakputusan gitu ya, karena aku pernah gitu ya, belum jadian ya udah, boleh kalau udah kayak gitu. Dan mempersiapkan mental sih gitu, karena ternyata semakin aku kenal Tuhan tuh semakin banyak hal yang ternyata Tuhan tuh tunjukin kalau oh aku masih belum siap nih di dalam hal seperti ini gitu ya. Untuk diriku sendiri aku harus memperbaiki, misalnya aku punya luka, aku punya trauma-trauma masa lalu gitu ya, yang kemudian kalau misalnya aku udah putusin buat pasangan sekarang, itu nanti dampaknya jadi nggak baik buat orang lain dan juga buat aku pribadi kayak gitu ya kan. Jadi aku merasa belum siap, jadi aku sampai sekarang belum memutuskan untuk punya gitu ceritanya. Mempersiapkan diri dulu kayak gitu ya. Mempersiapkan, juga mempersiapkan. Iya. Supaya masa Kok gitu? tapi fans-fansnya di luar pada protes ya. Iya, gue udah punya fans-fansnya. Waduh. Tahu-tahu mereka juga lagi mendoakan seseorang ya masing-masing. Nanti kita tanya ya. Enggak, bercanda. Oke, sampai lupa nih mau tanya apa. Oke, jadi menurut kalian kebahagiaan seseorang itu apakah harus punya pasangan? Kalian setuju nggak sih kalau ada orang bilang bahwa kebahagiaan seseorang itu ditentukan dari pasangan? Apakah Dari atau kalian. pertanyaannya aja yang pertama, saat ini bahagia nggak gitu ya single selama ini? Bahagia sih. Bahagia ya. Bahagia aja sih, bahagia. Kalau mungkin apa ya, dengan mendapatkan pasangan mungkin ada kebahagiaan yang ditambahkan, mungkin ada, cuman bukan berarti dia penentu satu-satunya. Kalau tidak ada terus itu sama sekali tidak bahagia, itu bagiku sih enggak. Jadi dengan apa yang aku ada sekarang ini, single gini, itu tetap aku merasa bahagia. Tapi pasti nanti akan ada kebahagiaan lain yang tentunya tidak aku dapatkan ketika aku single, yaitu ketika nanti berpasangan. Termasuk sebenarnya sih nggak hanya kebahagiaan, penderitaan. Satu paket ya. Mungkin kita bisa dapat positifnya doang. Iya. Masih ada sesuatu hal yang akan lebih ya. lebih apa ya istilahnya, kayak Effort extra. butuh usaha untuk daripada ketika aku single dengan yang ketika aku berpasangan. Iya, ada plus minus ya biasanya. Kalian setuju juga? Iya, setuju sih. Tapi memang kalau saya pribadi sih, ini sedikit cerita pengalaman ya. Saya Banyak pribadi, pengalaman, iya ya? banyak. Pengalaman gini, Single tapi banyak pengalaman. bukan pengalaman gitu ya. Maksudnya gini, waktu kecil entahlah, memang mungkin saya dari kecil itu memang ada ketertarikan untuk tidak berpasangan dari kecil. Gitu. Jadi apa ya, nggak tahu kenapa saya itu kan dulu dari kecil, dari saya TK sampai saya SMA itu saya sekolah di sekolah Katolik ya. Saya sering lihat ada suster ya, kalau misalnya teman-teman yang Katolik ya mungkin tahu ya kalau ada yang namanya suster biarawati gitu kan. Nah saya tuh sangat tertarik sekali kalau saya lihat seorang biarawati gitu, wah keren ya, dia nggak menikah,
tapi dia bisa maksimal banget nih hidupnya, dia bisa melayani sesama, wah luar biasa. Nah itu padahal saya masih kecil sekali, masih SD, saya udah berpikir wah keren ya, cuman entahlah ya, tapi itu kan karena saya masih SD, masih kecil gitu kan. Jadi saya kan bukan Katolik ya, memang saya bukan Katolik, saya Kristen. Jadi kalau saya berpikir cuma pendek sih, saya nggak mungkin jadi suster lah gitu kan. Nah gitu, cuman ke isi tuh gitu. Cuman ketika udah mulai remaja ya itu tadi kan, udah mulai suka, udah mulai apa, jadi udah gak kepikiran lagi gitu. Nah, Udah berubah ya. udah berubah. Udah berubah, cuman semakin kenal Tuhan kayak tiba-tiba kayak diingetin lagi gitu. Oh iya ya, di lalu aku pengen banget nih, maksudnya berkarya buat Tuhan kayak gitu. Meskipun kayak aku liatin biarawati itu ya, mereka bisa berkarya buat Tuhan luar biasa meskipun mereka nggak punya pasangan. Mereka bisa bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Itu yang luar biasa sih menurut aku. Oke, luar biasa ya, berarti menikah punya pasangan itu tidak menentukan kebahagiaan. Mas, aku setuju sih bahwa setiap single ataupun kita berpasangan pun ada kebahagiaannya masing-masing ya. Nah, aku ingin tanyakan sih buat kalian, kan kalian single nih dari dulu sampai sekarang gitu. Menurut kalian apa sih yang menjadi keuntungan seorang yang single di usia muda? Apa ya, atau mungkin produktif atau seperti apa? Ya mungkin bisa dibilang waktu-waktu sih. Jadi kalau biasanya kan, kalau mungkin ada yang ketika usia muda sudah punya pasangan, betul. Biasanya kita harus spare waktu. Jadi kita harus, hari ini ada janjian sama dia nih, gitu kan. Aku harus nemenin dia mungkin, atau harus ngapain. Atau mungkin dia tiba-tiba sakit, aku harus secara mendadak mungkin harus ubah jadwalku dan aku harus kesana. Nah itu ya tentu saja keuntungan lah ketika bicara tentang ketika masih single, karena ya kita nggak diributkan dengan hal-hal seperti itu. Ya kita bisa atur waktu lebih baik lagi, mungkin hal-hal apa yang mungkin bisa dipersiapkan lebih gitu, itu bisa maksimal. Secara waktu ya. Dan memang lebih enak sih kalau single itu ya. Kadang kalau pasangan juga, kalau kita masih belum dewasa kadang bertengkar gitu ya. Iya benar. Akhirnya Lebih bebas. malah ini ya, nggak mood, terus akhirnya nggak kerja apa-apa. Iya. Nanti bertengkar ya, terlalu banyak drama. Kalau single ya bertengkarnya dengan diri sendiri. Kapan bisa ini? Kalian gimana? Keuntungan sih, ya kalau saya setuju sama Karyadi tentang bebas. Kita jadi orang yang bebas banget. Kita mau ngapain kek, mau apa, kita nggak. Betul. Terus Ya. ini ya, kita bisa bebas pergi dengan teman-teman mungkin. Iya, jadi lebih aman gitu kan. Belum lagi kalau saya ternyata punya pasangan, ternyata pasangannya jealousan gitu kan, Aduh, cemburuan gitu kan. Nggak usah. Posesif. Ya, posesif misalnya gitu ya. Pergi dikit sama teman, nggak boleh gitu ya. Nah, kalau aku sih emang karena aku dari dulu suka bebas, seperti aku tadi udah cerita ya. Aku tuh nggak suka kalau misalnya dulu memang pernah deket sama orang, tapi nggak suka kalau punya komitmen, karena itu salah satunya alasannya gitu. Jadi nggak mau diatur ya. Iya. Bebas ya. Iya, pengennya bebas gitu, dan lebih enak sih bebas. Dan menurut aku memang kalau kita belum siap untuk punya pasangan, sebaiknya memang jangan punya, karena kayak tadi mungkin ya, kita orang namanya kita membangun hubungan dengan orang lain, tentunya dua pribadi pasti ada ketidakcocokan, perbedaan, misalnya bisa bertengkar gitu ya. Ntar kalau udah bertengkar, ntar harusnya kita bisa ngapain, melayani Tuhan atau kita melakukan pekerjaan kita dengan lebih baik, malah kita terdistract gitu kan dengan mikirin dia habis marah gitu kan, dan lain-lain, harus gimana caranya baikan. Dia Itu di mana, dengan siapa? dia sedang melakukan apa gitu kan. Jadi kayak kalau belum siap memang bahaya banget sih memang gitu ya. Jadi Yang belum siap. ya memang lebih bebas aja sih. Iya, single aja. Single. Ya, Masa kalau udah muda itu waktunya nggak harus- apa-apa gitu ya. Tapi kalau belum siap, baik single dulu. Ya, kayak kita ini. Iya. Sambil mempersiapkan. Iya, sambil mempersiapkan. Sedang mempersiapkan ya. Pertanyaan selanjutnya. Sudah mempersiapkan. Ini sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan Wah. selanjutnya ya. Pertanyaan kan dinantikan. Mempersiapkan atau belum? Karena saya pikir nggak pernah mempersiapkan. Oke, nah mungkin kita langsung aja tanya soal
kriterian ya dari masing-masing. Tadi ternyata Kak Redinya kan orangnya perfeksionis. Iya, perfeksionis dia ya. Sebenarnya kalau kan dari pendapat dari orang yang mungkin benar-benar mempersiapkan gitu. Sebenarnya kriterianya seperti apa sih berpasangan dari Kak Riyadi? Ini kriteria pasangan, bukan berpasangan loh, pasangan. Oh, bisa kriteria pasangannya atau cara berpasangannya bisa juga. Dua-duanya aja. Iya, dua-dua. Dia masih cewek ya? Iya ya. Jangan yang ini loh, nggak bisa digapai. Kalau kita tutup. Kalau kriteria pasangan ya pasti awal lihat fisik dulu. Oke. Pasti lihat fisik. Setidaknya kalau mungkin sekali lagi kalau bicara kecantikan relatif kan betul. Jadi Beda-beda mungkin lah. kalau dari sudut pandangku Orang. cantik itu seperti ini. Nah jadi aku pasti pertama ya pasti lihat fisik kecantikan menurutku seperti apa. Oh ya, jangan tinggi-tinggi loh ya, karena kita punya slogan di kantor kayak gitu. Oh, apa ini? Kalau Karyadi ini dia kan suka artis Korea. Oh, gitu. Jadi bisa aja ya tiba-tiba Iya, ada jadi- orang Indonesia. Ya, dia. Mungkin saya jadi Jadi kriteria cantiknya Luar biasa ya. Benar-benar anak artis Korea. akan jauh itu nanti. oh gitu ya. Jadi maksimal lah ya masih. Ya kriterianya ya intinya mungkin cara penampilannya aja sih karena mungkin aku orangnya rapi ya dia juga harus rapi gitu karena kalau apa ya istilahnya kayak terlalu bertolak belakang aku terutama kalau bicara kerapian tuh aku istilahnya prinsip mungkin ya jadi bagiku rapi itu penting mungkin bagi orang lain mungkin bagi teman-teman yang lain mungkin enggak kerapian itu mungkin hal nomor sekian tapi bagi aku prinsip jadi itu salah satu hal yang juga aku lihat gitu. Jadi nggak sampai ceweknya yang mungkin rambutnya acak-acakan gitu ya terus mungkin terus apa ya mungkin nggak bisa mengatur diri cara duduknya nggak sopan dan sebagainya itu aku lihat sih itu kalau bicara tentang fisik ya itu kalau misalkan mungkin setelah itu mengenal lebih dalam ya bicara tentang karakter mungkin aku lihat salah satunya sih karakternya yang paling aku nggak suka itu apa ya istilahnya mungkin Catat ya. Tolong dicatat Yang mendaftarkan Apa ya? diri atau dicariin ya. Biasanya mungkin ini kalau aku pakai aku sebutnya adalah apa bisa ngomongnya lembeng sorry lembeng Oh, ada yang terlalu Bukan. apa ya? Gampang menangis. Lembeng. enggak kalau gampang menangis itu enggak sih jadi Jadi kayak iya endel. gabungan lah jadi istilahnya kayak mungkin dalam hal tertentu itu terlalu respons gitu terlalu Suka berlebihan merengek. Resip itu juga orangnya ekspresif. gitu. Majanya berlebihan Oh, Jadi kayak- ekspresif. jadi kayak dikit-dikit gitu Oh. ada sudah Oh, iya. Tapi kalau orang yang ekspresif kan sebenarnya enggak ya harusnya. Bukan ya? maksudnya ekspresif kayak apa? Ekspresif itu ekspresi. Ya maksudnya yang berlebihan lah. Yang Bukan berlebihan. berarti terus dia nggak bisa mengutarakan perasaan senang itu enggak. Ini maksudnya kayak terlalu berlebihan hal-hal yang harusnya itu Biasa aja. biasa aja itu terlalu ini. Oh iya, terlalu. Jadi akhirnya mungkin turun lah. Berarti sedang-sedang lah ya. Dan jangan Iya. berlebihan juga. Jadi bukan berarti terus dia nggak bisa mengekspresikan diri, nangis nggak mau nangis, seneng nggak mau ketawa bukan. Tapi bagaimana dia bisa ngatur itulah Kontrol. ke arah sana. Kalau mungkin karakter yang disukai sih mungkin apa ya lemah lembut aja sih. Oh, lemah-lemah. Buat kalian yang lemah lembut. Nanti kita cantumkan Instagram. Kriterianya Kriterianya juga gitu ya. Wanita lemah lembut. Dan tidak lembeng gitu. Iya. Jadi itu kalau bicara tentang tadi fisik terus kemudian Karakter, dari karakter. Nah, kalau misalkan dalam hal menjalin hubungan sendiri mungkin istilahnya apa ya? Ya mungkin aku sendiri kan karena memang belum pernah ada pengalaman di ceritanya Tidak kan ada gambaran. belum ada gambaran. Cuman ada mungkin istilahnya kayak apa ya? Mimpi. Keinginan. Ya keinginan, misalnya kayak keinginan mungkin dalam menjalin hubungan mungkin bisa jadi aku agak posesif iya. Oh. Gitu mungkin ada ke arah sana tapi nggak tahu lagi karena aku juga nggak pernah Iya, betul. Belum pernah mengalami. jadi mungkin ada ke arah sana tapi bukan berarti terus aku akan memantau gitu ya kemudian 24 jam terus jadi aku bukan tipe hubungan yang seperti itu
Oh ya. Ntar karya Dini dia punya satelit. Hati-hati. Harus dibales kalau di chat itu harus dibales. Profesinya kelihatan. Kamu tahu siapa? Gak bisa bebas loh. Enggak tapi segitu. Cuman istilahnya kayak jangan sampai dia menutupi sesuatu yang Oke. padahal sebenarnya dia lakukan. Oh gitu. Jujur lah ya. Jujur. Padahal ya Buka. nggak apa-apa, cuman lebih nggak sukanya kalau ternyata dia nggak mau ketahuan. Nah, sampai sekarang sudah menemukan gak sih Kak Edi? Pernah ada orang yang dipertimbangkan Iya. dengan kriteria yang disebutkan tadi Iya. misalnya. Sampai hari ini. Kalau Tapi kita bicara hari ini nih ya. besok nggak tahu. Iya. Kalau hari ini ada yang dipertimbangkan. Oke. Cuman ya sekali lagi kan Siapakah tadi kan dia? bicara tentang apa ya istilahnya kayak mempersiapkan. Karena aku sendiri nggak mau tadi aku bicara prinsip nggak mau sekedar cuman kamu dari hubungan suka terus nggak ada tujuan. Oh Oke. ya, luar biasa. Sudah ada ya. Ya, Wah. nggak apa-apa. Ditunggu ya. Buat Anda yang kira-kira dipertimbangkan, nanti Anda karakternya lemah lembut, tapi Tidak lembeng. tidak lembek. Wah, mungkin itu Anda. Tunggu aja. Ditunggu aja. Buat yang lain, buat kalian yang tidak lemah lembut, mohon maaf ya. Ya buat yang kira-kira orangnya gampang marah, Ya siapa gampang tahu marah ya. mereka bisa Oh mengubah iya bisa. Oh iya. Siapa tahu juga nanti berubah Bisa juga jadi. pandangannya. Jadi aku sendiri dia. berubah dari dia mungkin juga ada perubahan kan. Oh iya. Bisa Masalahnya dipertimbangkan sudah ada ya. yang dipertimbangkan. Iya. Ya, semoga dia tidak berubah loh. Wah, berubahnya semakin baik. Ya. Iya benar. Kalau dari Kak Ellen gimana? Kriterianya nih. Kriteria kalau aku pasti kriterianya pasti secara rohani dia harus dewasa. Karena aku cewek ya, dan kalau misalnya punya pasangan aku pengen yang dia lebih dewasa rohani itu pasti. Mendukung pelayanan itu wajib, karena aku orangnya fleksibel banget, pelayananku ya gitu ya, cukup fleksibel, jadi harus bisa memahami gitu ya. Kalau secara fisik aku sebenarnya nggak pengen bahas secara fisik ya, nggak ada aku siapin, cuman memang pasti biasanya kan ada lah ya yang jadi ini biasanya. Aku suka yang kebapaan sih. Ya, yang Memang ya bukan begitu ya. Sepertinya enggak. mungkin kebapaan, dan emang nggak tahu kenapa saya dari dulu suka banget cowok yang berkacamata. Wah, Kita pakai ini kacamata wesel ya. Kacamata emang, dan aku pasti maunya yang lebih tua, kalau bisa lebih tua jauh gitu. Oh lebih tua jauh. jauh sekali. Jauh sekali, tapi nggak kakek ya. Selisih 7-8 tahun gitu. Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa kalau aku semakin karena ini juga aku belajar sih dari segi psikologis tuh, cowok itu kedewasaannya memang kalau dia Lebih seumuran Telat ya? itu lebih dewasa cewek sebenarnya, jadi harus lebih tua jauh gitu. Kalau saya sih gitu sih. Tapi ya kriteria khusus nggak ada sih, mungkin lebih karena dia harus yaitu dewasa secara rohani, terus bisa mendukung pelayanan, itu aja sih. Dan yang pasti direstui oleh mama papa. Gitu Ya, ya. jangan Restu orang, sampai ya restu orang tua itu penting sih. orang tua tidak merestui bisa ambiar. Ambiar. Iya, kesulitan gitu kan ya. Iya kesulitannya. Lancar, Tinggal bagus. dilihat seberapa berjuang nanti. Ya, seorang Mendapatkan juga waktunya. penting. Iya. Itu juga berkat buat kita. Sudah menemukan Kak Ellen? Pernah Iya. Pernah. Sampai saat ini. menemukan orang yang Menemukan seperti orang yang serupa itu menemukan, tetapi ada yang dari kriteria yang dikit. saya sebutkan Ya. ini, ada kriteria yang saya sebutkan itu tidak memenuhi, dan itu cukup prinsip, akhirnya enggak gitu. Jadi sekarang masih belum ada. Oh, yang belum menemukan ada. dikit-dikit ya yang luar-luarnya. Iya, yang yang prinsipnya prinsip-prinsip, belum ya. prinsip-prinsip belum memenuhi. dicari mungkin ya, dicari yang kebapaan. Tapi aku sempat diolokin sama temanku ini ya, dijodoh-jodoh sama kakaknya dia gitu, terus kayak ya iya sih suka kebapaan, tapi nggak kakek-kakek juga sih. Nah, ini menarik sih soal selisih umur. Menurut kalian memang batas selisih itu berapa sih? Kak Yadi. Aku sebenarnya nggak pernah mikirin maksudnya sampai umurnya berapa, cuma memang Berarti lebih tua juga nggak apa-apa. nah itu memang belum pernah sih, memang belum ada kejadian maksudnya aku tiba-tiba ada Suka. suka yang lebih tua sih enggak, cuman
kalau bicara aku ke bawah ya, misalnya kalau bicara dari aku yang lebih tua, mau intinya kayak 5 itu nggak masalah mas. Yang penting tadi kriterianya bukan 50. Jadi lagu dong nanti ya. Cuma sebentar katanya. Oh iya, sebentar nih. Jadi yang penting kriterianya sih, kalau umur nggak sampai harus ada misalnya 1 lebih baik, 2 tahun lebih baik enggak. Oh enggak masalah ya. Bahkan 5 tahun juga enggak masalah. Tapi yang ini nggak terlalu jauh juga ya. Dari. Ya yang penting nyambung sih. Oh iya. Kadang kan semakin jauh kan kadang juga semakin nggak nyambung karena oh iya benar. Generasinya beda, bicaranya udah yang hal yang lain. Oh iya sih benar. Kalau Kailan udah tadi ya. Kalau saya justru semakin jauh semakin suka karena tapi jauh ke atas kan ya? Iya jauh ke atas lah, jangan ke bawah Kan bisa bapak-bapak. Siapa tuh muda bapak-bapak. Ada tuh. Ada ya. Ada. Katanya pria kan lebih lambat dewasanya. Karena aku punya role model para sih. pria. Hah? Apa? Kalau Iya benar, pria aku itu memang pernah dengar sih soal itu lebih bahwa lambat dewasa. iya memang justru cowok itu semakin tua itu biasanya semakin terlihat karismanya, semakin terlihat Bukan waktu muda memang. iya, semakin kelihatan tuanya ya memang. Iya. Aku punya role model soalnya. Jadi keluarga aku tuh banyak yang dia menikahnya jarak gitu. umur 11 tahun, 12 tahun dan itu lebih baik. Maksudnya saya melihat tuh bagus gitu. Maksudnya secara rumah tangganya mereka Bisa mengayomi ya bisa mengayomi dan bisa sebagainya. memimpin. Ya udah secara keuangan juga mapan, secara kedewasaan untuk memimpin juga udah lebih baik gitu. Jadi mungkin itu sih yang saya lihat di keluarga saya sih, soalnya dia role modelnya ternyata dia jaraknya semakin jauh tuh kayak bisa balance gitu. Kalau saya nangkep sih gitu. Jadi salah satu kriteria gitu. Sudah ada contohnya. Iya sudah ada contoh. Tahu nih jodohku belum lahir ya. Kecuali Ya bisa jadi sih belum lahir ya. Ya. Kalau dari kau dia gimana? apa? Selisih usia ya. Aku pernah dulu kayak gitu punya pacar yang selisihnya kita 6 tahun. Kayak gitu cukup jauh ya. Selisihnya 6 tahun dan waktu selisih itu sih masih nggak masalah kayak gitu, masih nggak apa-apa. Dan ya itu mungkin karena kita cewek ya, jadi kalau punya berpacaran dengan orang yang lebih tua itu lebih enak ya, dia bisa ngajarin gitu ya, maksudnya nggak kekanak-kanakan jadinya kayak gitu. Jadi dari dia saya belajar kalau misalnya marah nggak usah langsung dikeluarin, nggak usah langsung marah gitu ya. Jadi diam aja dulu. Jadi kalau misalnya kita lagi marahan dulu kan, kita lagi marahan, jadi dia bilang kamu tenangin diri, nanti kalau sudah tenang baru kita ngomong. Oh iya, ya sudah kayak gitu kan. Kan karena biasanya senjata cewek, misalnya saya dulu ya kayak gitu, senjata aku marah nih kayak gitu, kamu nih gini gitu. Tapi seiring dia bilang kamu tenangin diri, selesai emosinya meledak, nanti baru kita bicara. Oh ternyata kayak gitu ya, oh gitu. Jadi kita nggak pernah sampai konflik yang akhirnya pecah gitu, marah yang sampai gegeran banget gitu ya, nggak pernah sih. Jadi karena caranya tuh lebih dewasa. Ya kalau mungkin 6-7 tahun mungkin nggak apa-apa ya kayak gitu. Cuma kan belum ada aja gitu ya, belum terlihat kayak gitu untuk orang yang dewasa seperti itu. Oke, jadi memang setiap orang beda-beda ya untuk relatif umur itu ya. Nah, sebenarnya ada yang mau aku tanyakan sih dari kalian. Kan kalian ini kan masing-masing belum pernah gitu ya. Tadi ya punya pengalaman, tadi sempat bilang Kak Adi juga sempat pas, karena aku belum pernah gitu ya. Sempat kepikiran sih kalau nanti menjalin hubungan sempat ada kayak takut harus gimana gitu. Gimana mau mulainya atau langkah pertama apa yang harus diambil? Saya belum pernah nih. Gimana nanti harus menjadi seorang pasangan yang baik atau gimana? Kan ada juga orang kan belajar dari pengalaman tuh ya. Karena kita hanya dengar kan beda-beda nanti pengalaman tiap orang. Cepat ada
takut nggak? Takut enggak sih? Enggak ya? Enggak. Kalau takut enggak takut. Bingung Gimana Kak harus? Ellen. Enggak sih. Soalnya mungkin cewek ya. Kalau cewek kan tinggal merespon. Kalau cowok? Kalau suka ya, Ya kita udah. respon. Kalau nggak suka ya udah nggak direspon. Kalau aku sih mungkin apa ya, mungkin kadang nggak sampai mikirin sampai nanti gimana, pokoknya kalau ngalami ya baru dicari solusinya. Nggak mikir sejauh itu ya. Iya, jadi kalau sampai sekarang dipikirin gimana rasanya belum deh. Iya. Soalnya Tapi juga. sekarang udah siap. Maksudnya kalau kan tadi udah menemukan. Siapa tahu besok mereka udah kejadian nih. Ya, kecewa pasti ya. Ya kalau sekarang ini terus tiba-tiba jadian, ya nggak tahu sih, makanya aku kadang kalau belum ada mengalami, kadang aku nggak sampai mikir ke sana. Jadi ya mungkin sekarang bilang siap, ya nanti tinggal dilihat masalahnya apa, atau ada hal apa yang mungkin bisa terjadi gitu. Oke. Terus kan ini kan kadang ini ya, orang mikir bahwa orang yang single tuh mungkin nggak memikirkan dulu gitu. Tapi kalau dari kalian sebenarnya punya, ini mungkin agak sensitif ya, punya target nggak sih? Oh, kayaknya tahun depan deh aku bakal mulai ini. Kayak dari cowok, kayak Adi, kan sekarang udah mempersiapkan ya, lagi mempersiapkan, udah dewasa ya. Kalau kita lihat kalian udah dewasa, Iya, udah. udah siap lah ya. Karena itu kan dulu waktu kecil belum dewasa, akhirnya nggak pasangan. Mungkin tahun depannya aku mulai mau mendoakan atau mulai mau ngasih kode-kode. Nah, kepikiran gitu kan, Kak Adi? Kalau Punya target. kalau bikin target sih nggak sampai detail, istilahnya sih nggak sampai ada tahun tertentu gitu, enggak, cuma istilahnya mungkin istilahnya lebih panjang lah. Karena kan aku mungkin di atas 30 tahun bagiku masih Masih oke. oke. Gitu. Jadi nggak ada istilah harus di bawah 30, enggak sih. Iya. Before Jadi- 30 kata orang itu. Suksesnya juga harus before 30. Iya, betul. Enggak, jadi istilahnya mungkin kalau sampai dibilang 50 ya keterlaluan gitu. Istilahnya kayak nggak mempersiapkan namanya. Tapi kalau bicara di atas angka 30, ya misalkan 33 gitu bagiku masih oke lah gitu. Jadi targetku ya nggak sampai pasti harus tahun keberapa gitu. Ini bagus gitu, enggak. Jadi untuk sekarang masih belum ada. Maksudnya ya pokoknya jalanin dulu. Iya, jalan itu. Wah, ini padahal kita ini lagi membantu buat teman-teman yang sebenarnya lagi menunggu ya. Kapan ternyata Adi ini bergerak ya. Ternyata masih lama loh. Ya, pokoknya ada. Istilahnya jangan dipikir kalau nggak ada target terus Oh iya. istilahnya Ngapain? santai Ya, gitu. kita Oh, tetap ditunggu aja. Oh, ditunggu tanggal Kita mainnya. lagi ini ya, lagi mempertimbangkan. Iya. Oh iya. Kan lagi Nah, mempersiapkan. itu yang untuk yang lagi dipertimbangkan berarti ya dia sambil jalan dulu ya, temenan gitu ya. Iya. Nanti diambil duluan kayak waktu SD. Waduh. Nah, itu gimana? Karena kan nggak sadar. Mengalami pengalaman lagi. Kenapa Ya. gitu loh kadang ya? Apa? Cewek itu kadang bisa ya. Ya, Kalau nggak cepat ya. Cari lagi. Harus cari lagi dong. Ya, pilihannya banyak kalau ya kayaknya. Iya, ya tetap harus cari lagi, mau nggak mau gitu. Masa jadi yang rebut-rebutan. Iya, kalau memang udah berkomitmen ya udah berarti memang bukan Berarti jodoh. bukan jodohnya aja gitu. Nah, Ya memang gitu. gitu. Di pojok. Bisa apa-apa tapi Lari. Gak apa-apa kan gak bisa syuting. Padahal belum jadian aja. Soalnya kayaknya lama gitu ya. itu namanya calon gebetan ya. Siapa tahu setelah dari situ nanti jadi lebih cepat ya Oh. pergerakannya. Ya belajar dari pengalaman. Belajar dari Nah, itu pengalaman. gimana kan dulu pernah sempat Iya. kayak gitu. Nggak mau kepikiran bahwa kan Enggak kayaknya sih, kalau yang dulu kan aku pikir itu bukan pengalaman. oh Itu cuma Masa kecil kan kecil dia ya. pun juga Oh. mungkin suka sama orang juga kadang nggak mikir jauh. Terus ya mungkin kan kalau sekarang kalau dia memang sudah mau kan berarti kan dia juga sudah ada pikiran masa depannya nanti dia seperti apa, misalnya gitu. Jadi dia udah setuju kan berarti ya baru aku iya itu berarti waktu yang disediakan oleh umumnya rata-rata seorang wanita. Memang selanjutnya sangat mengamati ya. Sering mengamati. Oh, sering mengamati. Tipe pengamat mereka. kalau dari kalian gimana? Ada nggak? nggak ada sih, aku nggak ada. Kalaupun memang
sampai akhir hidup bahkan nggak berpasangan, aku sih nggak apa-apa gitu. Wah, luar biasa. Karena aku nggak ada yang target gitu ya. Tapi kalau orang tua pasti kasih ya, orang tua kasih. Cuman saya pribadi saya nggak ada kepikiran kayak kalau memang sampai akhir hidup ternyata Tuhan suruh saya nggak punya pasangan tapi itu bisa memuliakan nama Tuhan, itu saya akan lakukan. Gitu. Wah, ini namanya yang penting Tuhan senang. Iya, yang penting Tuhan senang. Yang Tuhan senang. Iya, tapi kalau memang ternyata Tuhan kasih, disediakan dan tepat waktunya, ya ikutin aja wes gitu. Jadi aku nyantai sih, ngalir aja namanya. Oke, luar Nggak biasa. pakai target. Kalau Kak Frankie gimana? Ini tadi udah ditanya ya, Kak Frankie ya. Itu saya punya target. Before 30 atau after 30? Ya, tapi sebenarnya sama sih dengan Kak Riyadi. Di atas 30 itu menurut aku masih nggak masalah sih. Jadi, Cowok soalnya Iya. cowok ya. dan juga ya banyak hal yang perlu dipersiapkan. Tapi kalau aku jujur ya, ya mungkin tahun depan. Mendoakan ya. Cepat sekali. Mungkin sudah ada yang dipertimbangkan berarti Enggak, kalau belum ada. Itu tahun ini relax gitu. tapi bisa punya ini ya pandangan ke depan tahun depan. Tahun depan ya, keren banget. Iya, iya, iya. Nah, ini menarik nih dari kalian, mungkin kan single bukan berarti mungkin selama ini ada yang ngasih kode-kode nggak sih dari Kak Riyadi, kan kita dengar banyak fansnya. Oh iya, tadi sebelum kita mulai tadi katanya ada Karena fans banyak garis yang ngasih- keras. Kalau akhir-akhir ini sih enggak. Oh, akhir-akhir ini enggak dulu ya. Karena dulu ya, karena pandemi. Saya takut tuh. Apa kamu takut? Apa ceweknya takut? Enggak. Maksudnya ya ada dulu terima-terima gitu ada. Terima apa nih? Terima Chatting. Ancaman. kaleng. Kamu nggak terima, saya bunuh diri. Jadi ada lah yang kasih makanan. Oh, oke, oke. Cuma kan aku kan kadang mikirnya ya mungkin dia cuma memang punya makanan lebih mungkin mau bagi. Untuk lihat kita jarang makan. Kelihatan aku lapar gitu. Tapi ada lah ya. Ada. Banyak. Enggak sih. Oh, berarti spesifik ya. Kira orang-orang itu gitu. Ya. Terus tuh gimana? Berarti dari itu ya nggak ada yang belum memenuhi. Memenuhi. Dari yang kasih kode-kode. Enggak ada sih. Ya, maksudnya belum. Belum ya. Oh ya, waduh. Patah hati nih ya. Waktu itu kasih Semoga kode. dia nggak nonton. Oh, sudah tahu. Oh, dia udah tahu. Aduh, Jadi kalian keren banget ya. Ada nggak yang perhatian? Oh enggak, kalau aku nggak ada. Tapi kalau dikenal sekali lagi Oh, ya. dikenalin. Jadi mama aku itu sangat Oh, iya, orangnya betul. sangat ini banget ya, cukup kenalin ke ini, kenalin gitu dari orang ini kah, dari orang timur, dari orang semua dikenalin gitu kan. Banget kita dipanggil semua ya. Dan mama dan aku tipenya orang bersamaan gitu. Tapi tipenya aku nggak masih belum membuka, memang aku nggak membuka dan Masih close the door ya. ya masih close the door dan ya memang merasa belum siap aja, mau belum siap saya, belum siap. Banyak hal yang perlu diperbaiki, belum perbaiki diri banyak. Oke, sama lah ya. Kita juga sini single karena kita juga masih mempersiapkan. Kalau Mempersiapkan. dia kenapa masih single? Ya karena masih mempersiapkan. Oke. Jawaban yang bijaksana. Yang aman. Jawaban nggak akan di otak-atik ya. Oke. Mungkin itu aja sih. Kayak dia ada nggak pertanyaan ini? Kayaknya udah cukup ya. Udah cukup kita Iya, kita udah bertanya-bertanya, menggali kehidupan Mungkin teman-teman mereka. udah Mengorek luka. udah mulai tahu lah kriteria mereka berdua dan perjalanan mereka. Mungkin yang terakhir masing-masing nih ya, pesan kalian buat para single-single di luar sana. Apa? Sedikit mungkin dari Kak Riyadi. Kalau pesan sih ya kalau bicara apa ya, mungkin jangan menganggap bahwa ketika berpasangan itu adalah tadi apa sih puncak dari kebahagiaan. Segala sesuatunya akan segala akan menjadi bahagia karena pasti akan ada paketannya itu. Entah nanti mungkin dari perpisahan, mungkin akhirnya ditinggal duluan mungkin ya misalkan ya, atau misalkan ternyata ada masalah yang terjadi dalam perpasangan, nah itu kan mau nggak mau harus akan ada gitu. Nah itu makanya jangan jadikan pasangan itu sebagai tujuan kebahagiaan adalah pasangan. Dari Kak Ellen?
Mungkin kalau aku sih pesan aja tentang kita perlu rubah persepsi kita gitu. Kalau berpasangan itu bukanlah sebuah kebutuhan, tetapi berpasangan adalah sebuah panggilan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwa punya pasangan itu ada sebuah kebutuhan, kalian pasti cari. Dan ketika kalian nggak menemukan, kalian akan kecewa. Gitu. Atau kalian sudah menemukan ternyata tidak sesuai gitu, ketidakcocokan dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita rubah persepsi kita, ternyata berpasangan itu adalah sebuah panggilan yang dimana kita kita punya visi Tuhan, dia juga sama punya visi yang sama, kita mengerjakan kerinduan Tuhan, itu akan jadi luar biasa banget gitu. Nah, yang bahaya kalau kita punya pasangan dan kita ternyata belum utuh di dalam Tuhan, ternyata kita istilahnya kalau kita sebut nyedot gitu ya, atau toxic atau apalah ya nyebutnya ya, sama-sama belum penuh, belum utuh dalam Tuhan tuh nanti jadinya kita itu tujuan hidup kita ini bukan ke arah Tuhan, tapi kita terus mikirin diri kita sendiri gitu. Kehidupan kita sendiri, kita nggak memikirkan apa yang jadi kerinduannya Tuhan gitu. Jadi kita perlu rubah sih persepsi tentang jadi buat kamu yang single, yang merasa diri single dan jomblo dan ngenes dan sebagainya gitu ya. Yang merasa kayak kurang bahagia. Ya jangan nggak bahagia, karena baik orang berpasangan, tidak berpasangan, kalau kita utuh dalam Tuhan itu kita pasti kok bisa merasakan kebahagiaan yang sejati gitu sih. Dan mungkin tiap orang beda-beda lah ya. Kalau berpasangan, Tuhan udah siapkan yang terbaik buat kita. Oke, ya banyak hal yang bisa kita bahas soal berpasangan dengan anak muda ya. Tapi salah satunya mungkin hari ini yang kita bahas tentang single gitu ya. Dan thank you buat Kak Riyadi, Kak Ellen, yang sudah bersedia untuk dikorek-korek gitu ya. Sampai gitu ya. Masa lalu ya. Kami harap apa yang mereka bagikan boleh jadi berkat buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, atau mungkin hari ini juga single sama dengan kita gitu ya. Lagi bergumul misalnya. Ya, lagi bergumul sama pasangan, atau mungkin lagi mendoakan seseorang, ya banyak hal yang perlu kita pertimbangkan gitu ya. Dan sekali lagi bahwa single itu bukan berarti nggak bahagia. Bagian kita yang utama adalah dalam Kristus. Oke, thank you buat teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang rindu untuk ada topik-topik yang mungkin mau dibahas, bisa langsung aja komen di YouTube kita nantinya. Kira-kira topik anak muda apa yang akan dibahas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share gitu ya teman-teman. Dan nantikan podcast-podcast obat kita selanjutnya. Oke? Dari kita sampai jumpa. See you and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.